next dream gue adalah yaitu variable focal length. Kalau zoom ya lo zoom secara optik. Oh, yang jalan Ya, tuh jalan, lensanya tuh jalan maju mundur begitu. mundur ibaratnya ya, kalau lo mau zoom in ya kameranya physically lensanya ya dia bergerak gitu loh, berubah. Ya itulah, that's the dream. Dulu kan ada, tapi kan maksudnya bentuknya itu kan ya bentuknya kayak lebih ke kamera. Ya, jadi itu kamera yang bisa nelpon. Kamera yang bisa dipakai telepon browsing, karena pada saat itu ada Samsung, ada Asus gitu kan. Ya yang gue pengen adalah, impian gue adalah ya bentuknya kayak handphone tetap tipis, tapi ya maksudnya ya itu variable lens. Itu adalah impian gue sekarang. It's not my job to create it. Gue cuma bisa berharap. Kita cuma bisa keluarin duit satu saat ya. Kita keluarin duit untuk beli itu, dan kita akan review hal itu. Dan gue yakin ketika itu kita review, gue akan puja-puja banget itu. Yo, di tangan gue ada Xperia One Mark IV. Menurut gue smartphone ini adalah lompatan besar yang dapat mewujudkan prediksi petinggi Sony. Image quality foto dari kamera smartphone akan mengalahkan kamera beneran di 2024. Kenapa begitu? Kita ngobrol bareng-bareng. Gak lupa di akhir video bakalan gue kasih first impression juga tentang smartphone yang setelah gue coba sebentar ini punya kemungkinan bakal jadi daily driver. Seperti impian gue 3 tahun yang lalu, Xperia One Mark IV mampu menghadirkan sebuah fitur kamera beneran yang tadinya belum ada di smartphone kekinian manapun dengan form factor sekompact ini. Yes, variable focal length atau continuous optical zoom. Karena itu pula gue jadi nggak heran ketika CEO Sony Semiconductor Solutions berani berpendapat seperti yang gue sampaikan di awal tadi. Pernyataan yang datang dari petinggi Sony ini gak bisa dianggap candaan loh ya. Mengingat Sony adalah vendor kamera terdepan. Kamera beneran iya, sensor kamera handphone juga iya. Artinya dari produk map yang mereka punya sekarang, mereka yakin kamera smartphone dan kamera akan semakin beririsan. Expected sih ya, sekarang pasar yang lebih menggeliat adalah market smartphone ketimbang kamera. Produsen-produsen pasti akan meningkatkan fokus mereka ke lini yang lebih memberikan mereka cuan kan, instead maksa di existing produk portfolio mereka. Kalau kita analisa perkembangan kamera smartphone, vendor smartphone juga terus berusaha kok mengadopsi kapabilitas proper kamera di berbagai lini produk mereka, seperti variable aperture, sensor berukuran besar, resolusi kamera yang tinggi, multiple lens dengan focal length berbeda, variable focal length, dan seterusnya. Namun tantangannya selalu pada keterbatasan space. Kalau mau adopsi teknologi kamera beneran sepenuhnya, body handphonenya jadi nggak bisa praktis. Bisanya paling diadaptasi lalu di-adjust, namun experience-nya ya kena korting juga. Dengan teknologi variable focal length atau continuous optical zoom di Xperia One Mark IV, Sony berhasil menemukan solusi atas variable zoom tanpa mengorbankan experience maupun desain. Kalau sebelumnya optical zoom di smartphone itu fix, misalnya 2 kali zoom ya 2 kali aja, 5 kali zoom ya 5 kali aja, dan seterusnya. Dan semua focal length di tengah-tengah titik-titik tersebut ya jatuhnya ya cuma digital atau hybrid zoom. Dengan teknologi continuous zoom atau variable focal length yang dimana lensa bergerak secara fisik pada Xperia One Mark IV mulai dari range 3,5 sampai 5,2 kali, semuanya jatuh pada kategori optical zoom. Kalau kita ngezoom 4 kali, ya itu tetap optical. Kalau kita ngezoomnya 4,5 kali, masih optical. Imbasnya kualitas foto zoom yang konsisten di range tersebut. Dan belum ada smartphone kekinian lain di dunia yang memiliki teknologi ini dengan packaging sesimpel ini. Baru di Xperia One Mark IV. Prediksi kami teknologi ini bisa membuka pintu baru lagi, di mana nggak hanya diaplikasikan untuk lensa tele aja, namun satu lensa untuk semua, di mana satu lensa aja bisa bergerak secara fisik di dalam bodi yang compact dan bertindak sebagai lensa ultra wide, lensa utama, dan lensa tele, layaknya sebuah zoom lens di kamera SLR. Bisa jadi nggak adu banyak-banyakan jumlah kamera lagi, yang artinya jadi nggak kebanyakan sensor, dan yang ujung-ujungnya bisa terjadi adalah penghematan pada cost. Perkembangan teknologi seperti inilah yang membuat gue dan Satish excited ya. Nggak melulu hasilnya harus langsung jomplang dan overlapping dengan existing tech.
Tapi ada baby step unik yang nyata, di mana kedepannya kami berharap perbedaan antara kamera smartphone dan kamera beneran semakin nyaru. Nah itu jadi soal teknologi baru di smartphone ini. Nah sekarang kita coba ngobrol singkat aja, gue mau kasih tahu singkat experience awal gue memakai Xperia One Mark IV ini seperti apa. Yo, bentar ya, ada yang izin mau lewat dulu. Buat kita-kita, penikmat konten yang sifatnya pemberontak alias nggak pengen dikontrol gaya berinternet rianya oleh operator, gue mau rekomendasiin kalian untuk coba Live On by XL Axiata. Di Live On, kuota kita nggak dipecah-pecah berdasarkan parameter tertentu. Buat sosmed lah, streaming lah, dan lainnya. Kuota kita diperlakukan sebagai satu kuota besar yang bebas dipakai buat apa aja tanpa keterbatasan aplikasi, waktu, jaringan, dan speed. Yang gue suka lagi, nggak ada tuh istilahnya kuota angus di Live On. Kalau kuota gue nggak habis kepakai pun, akan otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya up to 1000 GB. Gokil! Dan kita juga nggak perlu ketakutan nggak bisa beli paket di saat kuota atau pulsa habis. Soalnya kita bakalan dikasih emergency kuota 3 GB di saat genting seperti itu. Tertarik? Nggak usah pusing, mulai dari proses beli sampai aktivasi, semuanya 100% bisa dilakukan online sambil nyantai. CS-nya juga orang beneran, bukan bot loh. Jadi komunikasinya pasti lancar. Ya udah cus, langsung aja sikat Live On PowerGo 20 GB. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Xperia One Mark IV. Secara fisik persis feel-nya sama dengan generasi pendahulunya. Ngotak, kutilang alias kurus tinggi langsing, premium dan terlihat lebih spesial dengan warna dark purple seperti yang di unit kami. Sekilas kayak warna hitam gitu ya. Sayangnya di dalam box yang esensial tuh cuman handphone doang, nggak ada kabel, kepala charger, dongle atau sejenisnya. Ini baru handphone sultan beneran. Prosesornya jelas Snapdragon 8 Gen 1 dan impresi pertama sejak dihidupin, setup handphone, jepret-jepret foto nggak pernah sepanas waktu di Mark III dulu. Cuma anget-anget standar aja. Mudah-mudahan gitu juga ya nanti saat digeber sehari-hari. By benchmark nggak ada yang wah, sepertinya performanya di limit untuk menjaga suhu di bawah 40 derajat Celcius. Di sisi lain gue merasakan ada improvement yang signifikan terkait vibration motor. Ini baru berasa kayak haptic feedback handphone premium. Ada satu hal lucu nih ya, di Xperia One Mark IV itu 1 gram lebih ringan dibandingkan Mark III, tapi baterainya justru 500 mAh lebih besar. Yes, 5000 mAh dan mendukung fast charging 30 watt. Artinya ya seharusnya akan ada peningkatan durabilitas baterai. Kita lihat aja nanti. Secara fisik 4 poin yang harus dicatat. Seperti biasa ada headphone jack, nice, SD card, fingerprint sensor yang nyatu dengan home button dan juga shutter button. Hampir lupa ada front facing stereo speaker juga. Lalu displaynya masih 6,5 inch 4K 120Hz HDR OLED yang dilapisin oleh Gorilla Glass Victus. Nah, terus untuk urusan kamera juga masih menggunakan triple 12 megapixel kamera plus TOF kamera. Spek lensa utama dan lensa ultrawide-nya plek ketiplek sama. Main kameranya pakai OIS dan ultrawide-nya punya fitur autofocus. Yang berubah tentu sensor kamera telefoto dari 1/2,9 inch jadi 1/3,5 inch. Begitu juga dengan focal length-nya dari 70 dan 105 berubah menjadi 85 sampai dengan 125 mm. Range aperture-nya sih tetap sama ya, dan ada OIS juga. Kamera selfie-nya juga improve, dapat sensor 12 megapiksel sekarang, nice, dan FOV yang lebih luas. Kesan pertama gue soal image quality fotonya dalam mode auto ada peningkatan soal processing, walaupun belum sepenuhnya noob friendly. Point and shoot bisa, tapi harus mikir di mana letak cahaya terhadap objek utama. Ulasan kameranya secara komprehensif nanti ya di full review. Terakhir untuk RAM 12 GB udah pakai Android 12 dan unit kami ini yang versi 256, ada juga yang 512. Oke, itu adalah hands-on singkat Xperia One Mark IV serta tanggapan gue soal teknologi yang breakthrough di smartphone ini. Buat yang tertarik dengan Sony Xperia One Mark IV, coba cek lapak teman gue ya, Gondry Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Yang pasti, selalu always nggak pernah never tunggu full reviewnya secara komprehensif dan proper. Only at K2G. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.